Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan hari ini gue bakal mengupdate lagi info-info cuan. Nah, tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih ya, kita nggak perlu banyak basa-basi. Jadi kira-kira informasi cuannya tuh apa sih, Bang? Nah, di sini pun banyak juga gitu ya yang merespon atau berkomentar dengan cara menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com. Sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan koin BitGetPrice. Kenapa ada kaitannya? Karena memang sebelum-sebelumnya itu koin BitGetPrice itu sideways ya, harganya di 38, turun 34, 35, 33 ya, pokoknya di sekitaran situ-situ aja. Dan gue lebih memilih untuk menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com. Karena dengan kita menyediakan likuiditas, kita akan diberikan airdrop setiap minggunya sebesar 5 sampai 10%. Kan lumayan gitu ya. Jadi buat teman-teman silakan dicoba. Cuman ini sekali lagi gue tidak memaksa buat kalian ikut-ikutan karena gue juga tidak di-endorse dan gue pun tidak dibayar membuat konten seperti ini. Intinya gue ingin menginformasikan aja buat teman-teman semua gitu. Ketika memang ada momen untuk kita mendapatkan cuan, kenapa nggak gue share gitu ya? Kenapa nggak gue informasiin sama teman-teman semua? Dan di sini pun ada juga yang berkomentar, "Bang, cara menambahkan jaringan Bitget di MetaMask-nya seperti apa?" Dan cara menyediakan likuiditasnya seperti apa. Oke, jadi langsung saja kita bongkar nih dari step by stepnya dari awal sampai akhir. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke wallet MetaMask. Oke, sekarang gue sudah masuk di wallet MetaMask dan di sini gue memiliki dua wallet ya. Jadi di satu aplikasi ini gue sengaja membuat dua wallet karena memang yang satu khusus menghold gitu ya beberapa token, dan yang wallet pertama ini akan gue jadikan sebagai trading aja gitu, cari-cari cuan dikit-dikit ya gitu. Jadi untuk wallet pertama ini wallet dikhususkan untuk ikut-ikut pre-sale token-token yang berada di ekosistemnya Bitget BRC20. Nah, di sini gue sudah terhubung di Bitget Mainnet atau di jaringan Bitget. Jadi bagaimana caranya menambahkan jaringan Bitget di MetaMask? Untuk sekarang ini gue akan hapus dulu jaringan Bitgetnya, nanti kita akan tambahkan lagi jaringannya. Nah, buat teman-teman ini jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Oke, jadi cara menghapusnya ini gue masuk ke titik 3 di bagian atas sebelah kiri. Di sini ada pengaturan, kita tap pengaturan. Di sini ada jaringan, kita tap juga jaringan. Di sini ada Bitget Mainnet, ada Ethereum. Nah, di sini gua akan hapus nih untuk Bitget Mainnet-nya. Gua hapus. Di sini udah terhapus nih. Gua akan pastikan juga sama kalian. Nah, sekarang ini gua udah menggunakan jaringan Ethereum. Dan bagaimana cara menambahkannya? Kita masuk lagi ke titik 3 di sebelah kiri atas. Kita tap yang peramban atau browser. Di sini kita tap juga di search or type URL. Nah, di sini kita tap lalu tuliskan Chainlist, CHAINLIST, chainlist.org atau org, enter. Ini cara kalian menambahkan jaringan apapun, tinggal masuk ke chainlist.org aja. Mau jaringan BNB, Ethereum, Polygon, semua sama ya. Kita scroll di sini ada searching network. Kita tap juga di sini lalu ketik Bitget. Kita ketik Bitget langsung di searching. Nah, di sini udah muncul Bitget Mainnet. Kita langsung tap aja nih yang panah ke bawah. Nah, di sini beberapa RPC ya. Kita geser. Nah, kalau hijau semua, kalian mau menggunakan yang manapun itu bisa. Artinya udah connect semua gitu ya, atau stabil semua. Gua akan pakai yang paling atas aja, connect wallet, add to MetaMask. Nah, di sini kalian langsung setujui, dan di sini alihkan jaringan ya. Awalnya gua menggunakan jaringan Ethereum, ketika di sini alihkan jaringan artinya langsung mengalihkan secara otomatis ke jaringan Bitget ya. Oke, langsung aja gua alihkan jaringan. Nah, di sini kalian bisa melihat sekarang gue udah terhubung di jaringan Bitget. Oke, langsung kita balik ke dompet atau ke wallet. Nah, ini gue udah menggunakan jaringan Bitget Mainnet atau Bitget BRC20. Jadi cukup simpel cara menambahkan jaringan Bitget di MetaMask. Nah, di sini ini ada token ICE nih. Ini tuh bukan gue hasil membeli ya. Jadi hasil dari menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com. Karena setiap minggunya kita akan diapresiasi atau akan diberikan airdrop sebesar 5 sampai 10% buat orang-orang yang menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com. Dan caranya seperti apa itu udah gua share di video gua sebelumnya, nanti linknya akan gua sertakan di deskripsi. Bagaimana cara menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com dari awal sampai akhir. Nanti linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan di sini apabila kalian tidak percaya ya, jadi di sini gua akan tap nih.
Kalau ini gua hasil membeli artinya dari keterangannya gitu ya. Itu ada hasil transaksinya itu adalah transfer. Di sini gua bakalan lihat di riwayat lengkapnya di brightscan.com. Di sini ada transfer ya, 28 transfer nih. Kita tap aja yang itu. Kita tinggal tunggu ini masih loading. Oke, di sini untuk token pertama sukses atau sukses ya. Ini keterangannya transfer. Di sini juga transfer. Nah, untuk token ACE gua, ini 4 hari yang lalu sebetulnya ya, ini cuman gua baru ada waktu untuk membuat konten lagi, jadi ini gua update gitu. Nah, di sini keterangannya multi-sig, artinya ini benar-benar bukan hasil gua beli ya. Jadi benar-benar itu hasil dari menyediakan add likuiditas di dexicecreamswap.com. Ya, jadi gua lumayan nih mendapatkan 0,69 token ice cream. Jadi satu token aja enggak karena satu token ice itu sekitar 10 dolaran. Jadi gua hanya mendapatkan 6 dolaran lah ya, 6,9 dolar lah, hampir 7 dolaran nih. Lu itu hasil menyediakan likuiditas berapa juta Brex Bang atau berapa nominalnya. Nah, jadi ini tuh kurang lebih gua menyediakan sekitar 100 dolaran ya. 100 dolar untuk koin Bitget Brex gua dan 100 dolarnya untuk token Bascom karena gua memasangkannya koin Bitget Brex dan juga koin Bascom atau token Bascom. Oke, jadi langsung saja nih kita cek ke dexicecreamswap.com. Nah, ketika sudah terbuka dexicecreamswap.com, kalian langsung tap aja nih bagian swap now ya. Kita tap yang swap now ini, langsung kita akan dialihkan ke DEX-nya. Nah, di sini ada beberapa fitur. Di sini ada swap, ada pull, info, dan juga bridge. Sekarang dexicecreamswap.com juga sudah menyediakan fitur bridge. Jadi buat teman-teman apabila ingin melakukan bridge token ataupun koin BitGetBridge BEP20 ke BRC20 sudah bisa di dexicecreamswap.com karena nih fitur bridge-nya sudah ada sekarang ya. Nah, di sini untuk yang swap ini kalian bisa melakukan jual beli juga di sini atau transaksi buy and sell bisa di fitur swap-nya. Untuk likuiditas ini ada di fitur full ini ya. Nah, di sini untuk likuiditas gua belum dicabut-cabut. Jadi dari minggu kemarin sampai dengan sekarang ini belum gua cabut nih. Kalian bisa melihat gua itu menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com itu sebanyak 170 juta koin BitGetBridge dan untuk koin Bascom-nya sekitar 9.920 token Bascom. Jadi bagaimana Bang apabila kita ingin menyediakan likuiditas? Nah, ini kan gue udah menyediakan likuiditas nih. Di sini buat teman-teman yang baru mau menyediakan likuiditas, di tab aja bagian add liquidity. Nah, di sini ada juga kan yang bertanya, "Bang, syaratnya apa sih apabila kita ingin mendapatkan airdrop ketika menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com?" Nah, untuk syaratnya sangat mudah. Kalian itu yang pertama harus mempunyai koin Bitget Bridge BRC20. Jadi koin Bitget asli ya di rantainya sendiri ataupun token ICE USDT juga bisa dan juga USDC. Intinya kalian itu yang paling atas ini di sini harus menggunakan koin Bitget Bridge, ICE, USDT ataupun USDC dan untuk token pasangannya di sini kalian bebas. Kemarin itu gua dengan Bascom ya. Ini dengan Bascom menyediakan likuiditasnya itu koin BitGetBridge gue pasangkan dengan Bascom. Jadi itu syaratnya ya. Jadi yang pertama itu kalian harus memiliki di antara salah satu 4 koin ini dan dipasangkan dengan token-token yang berada di rantai BRC20. Itu kalian udah otomatis kalian pasti akan mendapatkan airdrop setiap minggunya 5-10% ya. Jadi kurang lebih seperti itu aja nih. Nah, di sini pun ada yang bertanya, "Bang, apabila gue menyediakan likuiditasnya belum seminggu, tetapi untuk pendistribusian airdropnya itu belum dilakukan, apakah kita akan mendapatkan airdrop juga atau tidak?" Nah, jadi itu tetap dapat ya. Contoh gini, untuk sekarang ini kan pendistribusian airdrop itu setiap hari Rabu ataupun malam Kamis, telat-telatnya itu hari Kamis. Kalian baru menyediakannya itu hari Senin atau hari Selasa, kira-kira dapat enggak? Walaupun itu masih tersisa 2 hari itu kalian akan mendapatkan airdrop dan itu sama, tidak ada pengurangan ya. Jadi untuk pembagian airdrop ini proporsional 5-10% dan itu kalian akan mendapatkan gitu ya. Jadi tanpa terkecuali ya, intinya sebelum didistribusikan airdropnya kalian udah menyediakan likuiditas itu kalian akan dapat. Tapi ketika memang airdrop belum didistribusikan, kalian udah cabut likuiditasnya itu kalian jelas-jelas tidak akan dapat. Jadi gua rasa buat kalian yang menyediakan likuiditas di dexicecreamswap.com apabila dari airdrop itu belum didistribusi, buat kalian jangan cabut dulu likuiditasnya karena kalau kalian mencabut likuiditasnya sebelum airdrop itu didistribusikan, kalian tidak akan mendapatkan walaupun hanya jeda sekitar 1 jam saja. Itu kalian tidak akan dapat karena tidak masuk perhitungan ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini dua-duanya wallet gue itu gue menyediakan likuiditas. Untuk wallet yang pertama ini gue memasangkannya koin BitGetBridge dan juga token Bascom. Dan untuk wallet yang kedua nih di sini. Dan di sini untuk wallet gue yang kedua nih namanya Anonymous ya. Di sini gue mendapatkan 1,9 token ICE. Ini kurang lebih itu jumlahnya sekitar 20 dolaran ya atau 19 dolar lah.
Jadi ketika gue gabungkan perhitungannya antara wallet gue yang pertama dan wallet kedua, kurang lebih itu gue setiap minggu mendapatkan $27 hanya dengan menyediakan likuiditas aja. Apakah itu nggak cuan gitu ya? Ya ini lumayan lah ketika gue kalikan dengan 1 bulan, ya artinya gue udah mendapatkan lumayan banyak juga gitu. Buat teman-teman yang merasa ketakutan, misalkan, Bang, ketika gue menyediakan likuiditas, apakah ini aman? Apakah uang kita nggak dibawa kabur? Nah, jadi buat teman-teman, ini bisa dilakukan juga nih ya. Ini bocoran buat kalian semua aja nih. Kalian misalkan udah mendapatkan airdropnya gitu setiap hari Rabu atau hari Kamis. Kalian udah menerima airdrop, mau dicabut, cabut silakan. Ya, mau dicabut, cabut silakan. Intinya kalian udah menerima airdropnya terlebih dahulu. Kecuali kalian belum menerima airdrop, kalian udah cabut likuiditasnya, itu kalian tidak akan mendapatkan airdrop. Tapi kalau udah mendapatkan airdropnya, kalian silakan cabut. Nanti hari Senin depan ataupun hari Selasa sebelum airdrop itu didistribusikan, kalian sediakan lagi atau add LP lagi di sana. Kalian udah dapat lagi airdropnya, kalian cabut lagi. Seperti itu aja ya. Nggak perlu ditahan selama 1 minggu pun, itu bisa kok. Cara seperti itu bisa ya. Karena gue pun melakukan hal yang sama gitu. Gue pernah. Cuman apabila menggunakan mekanisme seperti itu, artinya kita hanya mendapatkan dari airdropnya aja gitu. Karena dari setiap transaksinya yang 5-6% ini kita tidak akan mendapatkan. Karena waktunya hanya sebentar gitu ya. Tetap aja mendapatkan walaupun 1-2 hari. Tetapi itu tidak terlalu besar. Yang penting kalian mendapatkan airdropnya aja gitu. Ini lumayan ya. Token ICE ini, satu token ICE-nya ini sekarang itu sekitar $9-10. Nah, jadi buat teman-teman, apakah kalian masih berpikir gitu ya untuk tidak mau mengikuti metode seperti ini? Ini ya udah jelas-jelas cuan setiap minggunya. Dan ini lumayan juga menurut gua, ketika kita menyediakan likuiditas, cuannya bisa kita untuk keperluan yang lain. Dan gua pun hasil airdrop ini gua bakalan jual gitu untuk bayar wifi lah, lumayan ya. Jadi kita bayar wifi ini bisa dibilang gratis lah. Karena setiap minggunya gua mendapatkan passive income dari menyediakan likuiditas ini aja gitu. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan apabila kalian suka dengan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.